Halo semuanya, perkenalkan saya Hidayat, saya dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas topik dengan judul ragam bahasa dengan dosen pengampu Ibu Mastawati Nurul, SPD M Hum. Yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian ragam bahasa. Di sini aku akan membahas tentang pengertian ragam bahasa secara umum. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Artinya di sini adalah ragam bahasa merupakan suatu kegiatan yang dimana pemakaiannya sesuai dengan topik yang dibahas yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Kedua, kita akan mengetahui tentang pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Di sini aku akan mengambil satu contoh menurut Bachman. Dia mengatakan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang-orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, hampir sama dengan pengertian ragam bahasa secara umum tadi, yang dimana dia mengatakan di sini bahwasanya ragam bahasa ini adalah kegiatan yang dimana itu dilakukan sesuai dengan pemakaian yang berbeda-beda dan juga topik yang ingin dibicarakan serta hubungannya antar sesama ataupun yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih sesuai dengan pembahasannya tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi ragam bahasa. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia ini adalah penyatu antara suku yang satu dengan yang lainnya, yang dimana setiap daerah itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Dengan adanya bahasa Indonesia, itu akan menyatukan berbagai bahasa dari suku lainnya menjadi bahasa Indonesia secara nasional, yaitu sebagai bahasa yang dimengerti oleh suku yang lain dengan yang lainnya. Kemudian, dua, simbol kebanggaan nasional, yang dimana bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dan juga bahasa yang dibanggakan oleh suatu negara, khususnya Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis dan ciri ragam bahasa. Jenis dan ciri ragam bahasa. Pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Di sini terbagi atas dua. Pertama, ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulisan. Di sini arti dari ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Artinya di sini ragam bahasa lisan itu digunakan secara langsung atau pada saat kita berbicara pada saat ini, yang dimana ini dilakukan dengan cara berbicara antara dua orang ataupun lebih dengan nada dan unsur dan topik yang dibahas sesuai dengan kondisi yang dilakukan pada saat itu. Kemudian, ragam bahasa tulisan. Selanjutnya, ragam bahasa secara tulisan. Di sini dikatakan ragam bahasa secara tulisan merupakan bahasa yang dilakukan dengan menggunakan tulisan dan rangkaian huruf sebagai unsurnya, yang dimana ragam bahasa secara tulisan ini menggunakan alat bantu berupa tulisan teks yang dimana menyampaikan suatu informasi itu dengan menggunakan tidak secara langsung atau penyampaiannya tidak langsung dengan berbicara, tapi menggunakan alat bantu seperti kertas ataupun lainnya. Nah, dia juga mempunyai ciri-ciri. Pertama, tidak memerlukan orang lain dalam menyampaikan informasinya. Artinya, dia tidak secara langsung atau bisa memerlukan atau menggunakan media lainnya seperti surat,
televisi, atau alat bantu lainnya dalam menyampaikan suatu informasi terhadap orang lain, tapi tidak secara langsung. Selanjutnya, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Dia dapat menyampaikan informasi secara tergantung kondisi yang dia alami, tidak fokus atau bergantung terhadap kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Selanjutnya, harus memperhatikan unsur gramatikal, yang dimana unsur gramatikal tadi adalah kaidah bahasa atau penggunaan kata dan kalimat sesuai dengan kajian tata bahasa yang utama dalam pembelajaran bahasa, yang dimana secara tulisan ini harus memperhatikan unsurnya karena dibuat suatu informasi itu secara tertulis. Selanjutnya, berlangsung lambat. Karena ini dilakukan secara tulisan, maka memerlukan waktu untuk menyampaikan informasi terhadap orang lain. Selanjutnya, selalu memakai alat bantu. Karena ini penyampaikan suatu informasinya secara tidak langsung, maka dia menggunakan suatu alat untuk menyampaikan informasi terhadap orang lain. Selanjutnya, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Ya, karena dia menggunakan secara tulis, maka dia tidak bisa mengoreksi suatu informasinya ketika terjadi suatu kesalahan terhadap media penyampaian informasi kepada orang lain. Selanjutnya, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca, yang dimana penyampaian suatu informasi ini tidak dilakukan secara langsung, maka dia tidak bisa menyampaikan gerak tubuhnya, ekspresi wajahnya, hanya saja dengan tanda baca, karena ini berupa informasi secara tulis. Yang digunakan di sini maksud adalah media atau alat informasi yang digunakan pada saat menyampaikan suatu informasi terhadap orang lain. Selanjutnya, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi, di mana dalam menyampaikan suatu informasi dan topik pembahasannya disesuaikan dengan lingkungan atau situasi pada saat penyampaian informasi itu sedang berlangsung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Pertama, ragam dialek. Ragam dialek itu adalah di sini dikatakan merupakan logat variasi bahasa yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Variasi bahasa ini memiliki perbedaan satu sama lain antar masyarakat penutur tiap daerah itu berbeda-beda. Ini mana sebagai bahasa daerah memiliki keragaman yang berbeda dan keunikan masing-masing di setiap daerahnya. Kemudian, ragam terpelajar, di mana di sini dikatakan ragam terpelajar itu disesuaikan dengan mahasiswa atau siswa di lingkungan tersebut, yang dimana terdapat juga penggunaan bahasa asing dalam kegiatan sehari-harinya dalam menyampaikan suatu informasi ataupun topik pembahasannya. Tetapi ada sisi negatifnya juga loh. Itu dapat mempengaruhi bahasa Indonesia yang baku karena pelafalannya yang tidak baik dan dapat merugikan pada zaman kedepannya ataupun masa kedepannya apabila ragam bahasa itu dicampur oleh dengan bahasa asing yang hanya akan merubah bahasa baku Indonesia. Selanjutnya adalah ragam resmi. Di sini dikatakan ragam resmi adalah ragam bahasa yang umum digunakan dalam suatu kegiatan resmi atau formal. Contohnya pidato, orasi, surat dinas, berita, makalah, atau karya tulis lainnya, yang dimana ragam resmi ini disesuaikan dengan
situasi atau kondisi penyampaian informasi itu dilakukan, dan menggunakan tata bahasa yang benar dengan EYD, sopan, lugas, dan penyampaiannya itu secara baku dan tidak bertele-tele. Selanjutnya adalah ragam tak resmi, di mana di sini dikatakan adalah ragam ini digunakan dalam suasana tidak resmi atau bisa kita lakukan menyampaikan informasi itu pada saat kita dalam kegiatan sehari-hari pada teman ataupun lainnya, dan tidak tergantung dengan EYD ataupun kosakata yang dilakukan tadi secara resmi. Bisa kita lakukan pada saat kita membuat surat pribadi ataupun surat-surat lainnya yang untuk menyampaikan informasi terhadap orang lain, tapi tidak secara resmi dan tidak menggunakan bahasa yang baku atau ejaan yang benar. Yang penting kita menyampaikan informasi itu dapat dimengerti oleh orang lain ataupun orang yang ingin kita sampaikan informasi tersebut. Artinya di sini ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang harus memenuhi kaidah-kaidah atau tata bahasa dan juga ejaan yang berlaku, tidak sembarangan. Karena di sini ragam bahasa ilmiah ini telah melalui informasinya sesuai dengan penelitian yang ada dan tidak sembarangan dalam menyampaikan suatu informasi secara ilmiah, karena ada tata bahasa atau ejaan sesuai dengan kegiatan penelitian yang dilakukan, dan penyampaiannya itu secara lugas, tepat, dan baku. Dan di sini dia mempunyai ciri-ciri, yaitu bersifat lugas, mematuhi kaidah-kaidah gramatika, efektivitas kalimat-kalimat terpenuhi, kosakata yang digunakan adalah kosakata baku, kalimat-kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda, bebas, dan makna kias dan figura bahasa. Ini dia mempunyai ciri-ciri dalam bahasa ilmiah adalah bersifat lugas, mematuhi kaidah-kaidah gramatika, efektivitas kalimat-kalimat terpenuhi, kosakata yang digunakan adalah kosakata baku, kalimat-kalimatnya tidak menimbulkan tafsiran ganda, bebas dari makna kias dan figura bahasa, mematuhi persyaratan penalaran, dan mematuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku. Menurut Santoso 2014-66. Sekian penjelasan tentang ragam bahasa. Kurang lebih saya minta maaf dan sampai jumpa.